Shalom semua jemaat Tuhan yang terkasih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat kita masing-masing, di rumah kita, baik di Banjarmasin, di luar Banjarmasin, jemaat GKKA yang ada di Jakarta. Hari ini kita bersuka cita, hari Minggu, hari peristirahatan, dan ini minggu kelima gereja kita selalu mengadakan ibadah keluarga. Nah, karena itu mari semua kita saat ini menyiapkan hati kita. Bersama kami para pelayan dari Komisi Suami Istri yang siap saat ini bersama-sama melayani Tuhan, bersekutu dengan Bapak dan Ibu menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh, tenangkan hati dan pikiran kita. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sungguh bersuka cita ketika kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang semua kita, khususnya juga Bapak Ibu yang ada di rumah maupun semua penata layan yang hari ini juga terlibat di dalam ibadah. Mari sama-sama dengan sukacita kita masuk ke hadirat Tuhan, kita bangkit berdiri.
Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ibadah kita bersama dengan keluarga pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Ya, Bapak Ibu semuanya, saat ini kita ada dalam ibadah keluarga. Artinya, mari kita cek dulu di sebelah kita, pasangan kita, suami, istri, anak, mungkin orang tua kita juga, apakah semuanya sudah siap beribadah pada saat ini? Terutama anak-anak sekolah minggu, Lause menyapa semua anak-anak sekolah minggu yang hari ini bergabung dalam ibadah raya. Nah, sebelumnya Lause mau tanya dulu buat anak-anak semua, pasti masih ingat ya, dalam cerita sekolah minggu, ada satu cerita, satu kisah ketika bangsa Israel ada di Gunung Sinai, Musa naik ke gunung, dan ketika Musa turun dari gunung, setelah dia berbicara dengan Allah, ada satu hal yang berbeda sekali terlihat dari Musa. Sampai-sampai Harun dan bangsa Israel terpana. Nah, kira-kira adik-adik sekolah minggu ada yang ingat gak ya? Apa yang terjadi dengan Musa saat itu sehingga orang-orang melihatnya berbeda? Lo serasa sudah ada yang jawab nih. Pada saat itu wajah Musa bersinar-sinar, bercahaya. Karena, tahu gak karena apa? Nanti silakan buka ya, di Keluaran 34 ayat 29 jawabannya. Dalam Alkitab diceritakan, wajah Musa berbinar-binar setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Setiap kita yang berjumpa dengan Tuhan, wajah kita pasti bersuka cita. Yang rindu ketemu Tuhan pasti sumringah. Mari pastikan, coba lihat papa mama, kukung, popo, opa oma. Adik-adik lihat kokonya atau cecenya, wajahnya bersuka cita enggak? Kalau tidak, ayo bilang, ayo dong sama-sama kita bersuka cita. Orang yang mau bertemu Tuhan pasti penuh dengan sukacita. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Silakan berdiri lagi bagi Bapak Ibu yang sudah duduk tadi. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Tunjukkan dong wajah sukacitanya ke papa mamanya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan. Yuk sama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yo, dengan penuh sukacita, biar lebih semangat lagi. Mari kita sama-sama. Hari ini hari apa ya? Hari Minggu, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita bersuka karena hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
keluarga. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi. Bersuka, Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk adik-adik sekolah minggu, ayo tepuk tangan dong. Bersuka, bersuka dalam. Lebih nyaring lagi tepuk tangannya. Bersuka, Ya. bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang sekali lagi katakan sekarang bersuka. Sekarang bersuka, Bersuka citalah. Biarlah wajah kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, karena sukacita yang mengalir dari hati kita semua. Amin. Silahkan duduk untuk semua Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi. Dan waktunya saat ini bagi kita untuk kita menenangkan diri, menundukkan kepala dengan segala kerendahan hati, datang di hadapan Tuhan. Biarlah dalam hening kita bisa menikmati lembutnya Tuhan memanggil kita. Silahkan mengambil waktu berdoa secara pribadi dan musik akan mengiringi kita. Ya Tuhan, inilah doa-doa pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Dengan lembut, Tuhan Yesus memanggil kami untuk kembali
ke jalan yang benar. Dengan lembut, Tuhan Yesus memanggil kami untuk bertobat dari segala dosa-dosa kami. Biarlah hari ini di antara kami tidak ada yang mengeraskan hati, tetapi kami mau datang di hadapan Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sesungguhnya layak untuk dihukum. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus yang tercurah, yang begitu mahal, pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami akui hari ini, biarlah kiranya apa yang kami komitmenkan hari ini, boleh kami ingat dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh dengan sungguh-sungguh untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Ia yang beranugerah kepada kita. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya jemaat Tuhan yang terkasih, anugerah pengampunan dari Tuhan. Mari kita meresponinya dengan cara yang benar. Di dalam ibadah keluarga kita pada saat ini menjadi momen yang indah bagi kita untuk kembali mengingat bagaimana kehidupan kita bersama dengan keluarga di hadapan Tuhan. Dan biarlah ini juga kembali menjadi kerinduan hati kita ketika kita diberikan anugerah pengampunan oleh Tuhan untuk kembali bersama-sama keluarga, bersekutu, merindukan hadirat Tuhan. Jadikan ini sebagai komitmen yang paling penting dan prioritas dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita bersama-sama berdiri semua, papa, mama, anak-anak, kita akan bersama-sama membaca pembaruan komitmen kita. Dari Yosua pasal 24 ayat 14a dan 15b yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadikan ini sebagai doa kita setiap hari di hadapan Tuhan. Silakan duduk kembali semua jemaat Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama menyaksikan teatrikal yang akan dibawakan oleh seluruh, nah ini seluruh tapi diwakili ya, judulnya oleh seluruh komisi suami istri, diwakilkan beberapa orang, bukan hanya papa mama, tapi juga oleh anak-anak dari pengurus. Mari menikmati sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Gereja adalah keluarga Allah yang berdiam di dunia. Sebagai keluarga Allah, kita dimaksudkan untuk menikmati Tuhan dan menikmati relasi kasih persaudaraan di dalam kehidupan bergereja. Kita beruntung memiliki gereja untuk menjadi wadah bagi kita untuk menikmati kehidupan sebagai keluarga Tuhan. Namun, tidak berhenti sampai di sana. Tuhan pun memberikan kepada kita masing-masing keluarga dalam ikatan darah dan daging. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Masing-masing kita sekaligus adalah anak dan orang tua. Dan penting bagi kita untuk menjaga kehidupan rohani keluarga kita di rumah. Disinilah pentingnya membangun mesbah keluarga. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
pasti kita harus menyenangkan hati Tuhan seperti lagu yang barusan kita nyanyikan. Sayang, tentu saja kita harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus amat sangat mengasihi kita. Iya sayang, Dia mengasihi kita. Bahkan bukti kasihnya yang paling luar biasa adalah ketika Dia mengorbankan putranya untuk menebus kita. Dan kenapa kita harus memuji Tuhan, doa, baca Alkitab setiap hari, kayak mau ibadah hari Minggu aja, Iya dong, itu artinya kita mengasihi Tuhan. Kita mau kenal Tuhan lebih dalam lagi dan tahu apa yang mau Tuhan sampaikan untuk kita. Benar sayang, lagi pula beribadah kepada Tuhan tidak khusus hari Minggu. Setiap hari kita juga bisa melakukannya bersama-sama, tidak mesti menunggu hari Minggu. Oh begitu ya Pak, seperti sekarang ini ya. Iya, ini juga bisa dibilang beribadah kepada Tuhan. Biasanya disebut mesbah keluarga atau family altar. Mesbah keluarga, family altar, apa maksudnya Pak? Sebagaimana Kristus adalah kepala gereja, Kristus harusnya juga adalah kepala agung dalam keluarga Kristen. Kristus adalah pusat kehidupan dalam keluarga. Dia menjadikan alasan keluarga berdiri. Dan Tuhan juga yang menjadi sumber kebahagiaan dalam keluarga. Mesbah keluarga dimasukkan untuk menempatkan Kristus sebagai yang utama dalam keluarga orang percaya. Inilah yang disebut sebagai mesbah keluarga. Sederhananya, mesbah keluarga merupakan waktu yang dikhususkan oleh seisi rumah untuk menyembah Tuhan bersama sebagai keluarga. Seluruh anggota keluarga dapat memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa bersama. Oh, sekarang kami mengerti untuk apa kita bernyanyi, berdoa bersama, dan merenungkan firman Tuhan setiap malam selama ini. Iya betul, pantas aja Mama suka ingetin Papa untuk laporan gemas setiap hari. Puji Tuhan, kamu ya bisa aja. Ayo, sekarang giliran siapa yang baca firman Tuhan? Aku. Ya, saudara, sungguh gambaran keluarga yang indah ya. Kadang-kadang kita pikir wah rasanya sulit atau tidak mungkin gitu ya. Tapi kita percaya bahwa apa yang mustahil bagi manusia, ketika kita bersandar pada Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Asal kita mau dan kita bersedia untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini satu kesempatan kami boleh beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga. Anak-anak boleh beribadah, orang tua boleh beribadah, semua seisi rumah kami boleh sama-sama duduk diam di tempat yang sama untuk menikmati ibadah bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Ya Tuhan, mungkin ada di antara kami yang terpisah dari keluarga, terpisah kota, terpisah jarak, tapi biarlah kiranya melalui fasilitas online yang ada, kami tetap bisa bersama-sama di satu waktu yang sama kami boleh beribadah. Terima kasih, berkati kami dengan firman-Mu pada hari ini, dan kiranya Tuhan juga berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Dalam pembahasan kita akan bahas sampai ayatnya yang ke-16, namun kita baca sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Saudara, semalam ya saya dapat satu notifikasi dari berita di CNN menarik tentang seorang pemain sepak bola ya, Cristiano Ronaldo. Dia baru saja pindah ke MU dan dia merupakan pemain yang banyak sekali menjadi idola. Mungkin bagi ibu-ibu atau yang tidak peduli dengan sepak bola, paling tidak mungkin tertarik ketika dengar berapa biaya transfernya atau berapa penghasilan yang dihasilkan oleh seorang Cristiano Ronaldo, saudara. Yaitu di angka kalau dirupiahkan itu 50 miliar satu bulan ya. Mungkin habis ini orang tua ada yang bilang anaknya gitu ya, nak kamu jadi pemain bola aja gitu ya. 50 miliar satu bulan, saudara. Bahkan rekannya atau temannya saudara bernama Lionel Messi yang main di PSG saudara ya, itu punya penghasilan 100 M saudara satu bulan. Dan itu belum termasuk biaya penghasilan dari iklan dan sosial medianya. Nah saudara, kenapa seorang pemain sepak bola itu bisa dihargai sedemikian tinggi? Bandingkan kalau misalnya pemain Indonesia gitu ya, berapa paling tinggi gajinya gitu. Tetapi kenapa mereka ini bisa dihargai begitu tinggi, orang rela membayar begitu mahal untuk mereka? Tentu saudara jawabannya adalah karena kemampuan mereka bermain bola yang begitu baik. Lihat saja saudara fisik mereka, ya, bukan gemuk-gemuk gitu saudara. Kalau gendut itu nggak tahan mereka akan lari atau bermain 90 menit. Lihat saja saudara kecepatan lari mereka, tinggi lompatannya, staminanya, akurasi tendangannya, semuanya itu saudara di atas rata-rata. Lalu pertanyaannya saudara, dari mana mereka bisa dapat menjadi pemain sepak bola yang begitu baik? Bakatkah? Ya tentu saudara mereka berbakat. Tapi apakah cukup bakat saja mereka bisa jadi pemain bola yang baik saudara? Nah saudara, tentu jawabannya bukan saudara. Mereka adalah bisa menjadi pemain bola yang baik adalah karena bukan hanya bakat tapi juga latihan dan pola hidup yang tepat yang mereka lakukan setiap hari. Saudara, hampir mirip saudara keduanya mengatakan di dalam keseharian mereka, bukan hanya pada saat latihan saudara. Mereka mengatakan bahwa mereka berlatih dengan komitmen tinggi, bukan hanya waktu latihan. Bahkan sebelum pergi ke tempat latihan, Ronaldo katakan saudara dia baru bangun tidur, dia tuh sudah sprint di kamar gitu ya, stretching, olahraga saudara. Bahkan setelah waktu latihan selesai, dia masih juga saudara berlatih. Teman-temannya mungkin sudah berhenti minum kopi gitu ya, dia masih terus berlatih. Temannya sampai komentar ya, Ronaldo ini katanya pagi datang lebih awal dan orang sudah selesai latihan dia masih latihan. Saudara, bahkan saudara dikatakan oleh Messi ya di wawancara dikatakan, kalau dia setiap hari berlatih lari lurus dengan kecepatan tinggi dan melatih kelenturan badannya. Jadi lari kecepatan tinggi lalu bisa ngerem mendadak, sudah bisa belok mendadak. Sudah itu bukan didapat dari santai sudah, tapi setiap hari dia berlatih seperti itu. Lalu dikatakan yang tidak kalah penting adalah pola hidup. Nah menarik saudara, katakan keduanya menghindari namanya junk food. Bahkan Messi dikatakan mengkonsumsi kacang, minyak zaitun, sayuran dan buah segar setiap hari, ini wajib ada di makanannya. Lalu sedangkan Ronaldo dikatakan pantang minuman beralkohol dan soda. Tidak heran kemarin ya ada ribut-ribut gara-gara Ronaldo geser minuman soda saudara. Sehingga kita bisa simpulkan saudara bahwa fisik yang kuat, keterampilan yang baik yang mereka miliki sehingga dihargai begitu tinggi, itu bukan datang dengan cara yang tiba-tiba atau asal-asalan, tapi ada perjuangan, ada ketekunan di dalam. Saudara coba tanya tadi Pak Paul ya, yang main biola dengan baik. Itu tidak tiba-tiba Pak Paul lahir langsung bisa main biola. Saudara. Atau kalau Pak Paul males-malesan gitu ya,
walaupun dia berbakat, saudara, tidak akan bisa bermain sebaik itu. Itu dihasilkan, saudara, dari ketekunan dia berlatih, ketekunan dia belajar, saudara. Bahkan saya pernah dengar ya, seorang yang pandai bermain piano itu pernah bilang jarinya itu bisa sampai sakit gitu ya. Pemain gitar kadang-kadang jarinya itu bisa sampai kapalan, dia tebal. Kepandaian itu, saudara, tidak hanya didapat dari bakat saja, tetapi dari ketekunan perjuangan mereka di dalam berlatih. Saudara, pertanyaannya begini, saudara, jika untuk hal-hal fisik, hal-hal yang demikian itu membutuhkan perjuangan dan ketekunan untuk mendapatkan hasil terbaik dan maksimal, maka pertanyaan bagi kita hari ini, sejauh apa usaha kita untuk mendapatkan kerohanian yang maksimal? Sejauh mana usaha kita untuk membentuk kerohanian kita, untuk membentuk karakter kita, membentuk sifat-sifat kita ini serupa Kristus? Sejauh apa, saudara, usaha kita? Bukankah seringkali banyak orang Kristen yang merasa mereka sudah cukuplah ibadah seminggu sekali di hari Minggu? Yaitu syukur, saudara, kalau dia rutin ibadah dan sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Mereka merasa cukup jika sudah cukuplah baca Alkitab pas hari Minggu saat ibadah. Lalu mereka kemudian berharap otot-otot rohaninya terbentuk dengan baik. Mereka berharap penuh hikmat daripada Tuhan. Mereka berharap Tuhan menyertai senantiasa sepanjang hidup mereka. Usaha mereka dilancarkan, tantangan-tantangan mereka sanggup hadapi. Saudara, bukankah seringkali banyak orang Kristen yang merasa cukup mendidik anak-anak mereka dengan cara didorong ikut ibadah, ikut remaja, ikut sekolah minggu. Lalu kemudian mereka merasa cukup, ya sudah cukup gitu ya. Sehingga mereka berharap anak-anak mereka itu dengan seminggu sekali hanya didorong saja. Ya syukur-syukur saudara kalau anaknya mau, syukur-syukur kalau anaknya juga sungguh-sungguh, sehingga mereka merasa cukup membentuk kerohanian anak-anak mereka. Bahkan saudara, kadang-kadang anak-anak remaja, pemuda juga berpikir, cukuplah pelajaran agama di sekolah, kita sudah belajar tentang Yesus kok. Sehingga tidak perlu lagi di rumah bahas tentang Alkitab. Cukuplah sudah di gereja kami dengar tentang Yesus. Sehingga tidak perlu lagi di rumah kami dengar tentang Yesus. Dan berharap saudara, anak-anak pemuda remaja, mereka bisa membentuk kerohanian mereka, otot-otot rohani mereka dengan kuat hanya dengan hal-hal yang demikian. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang merasa cukup, saya sudah dibaptis, saya sudah ibadah seminggu sekali, dan berharap mereka membentuk pribadi mereka semakin serupa Kristus dengan otot rohani yang kuat. Saudara, tentu saya tidak bermaksud mengatakan bahwa ibadah minggu itu tidak punya kuasa sudah untuk membentuk orang, atau ibadah yang dilaksanakan itu kurang. Namun saudara, kita harus sadari kenyataannya banyak sekali orang yang berharap begitu besar di waktu yang begitu singkat dan sedikit yang mereka sediakan. Namun mereka berharap besar itu membentuk kerohanian mereka dan anak-anak mereka. Nah saudara, hari ini tema kita Mesbah Keluarga. Ini adalah satu cara yang Tuhan perintahkan saudara bagi kita. Sehingga kita bisa membangun relasi dengan Tuhan di dalam keluarga. Membentuk kerohanian kita dan keluarga. Dan memimpin hidup kita di dalam keluarga. Saudara, tanpa adanya mesbah keluarga saudara yang kita lakukan, maka kita tidak bisa terlalu berharap begitu besar saudara atas perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan. Mengapa saudara kita perlu adakan mesbah keluarga di dalam keluarga kita? Yang pertama saudara, mesbah keluarga adalah perintah Tuhan bagi keluarga Kristen. Ayat 4 sampai ayat 9 yang kita baca tadi saudara. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Tuhan memberikan perintah saudara. Kepada Tuhan yang Esa itu saudara, Tuhan berikan perintah. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Dan tentu saudara kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat lain, ada juga dikatakan dan satu lagi perintah yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Saudara, Tuhan memerintahkan
menekankan dua perintah ini saudara kepada orang tua khususnya agar memperhatikan hal ini. Ayat 6 dikatakan, apa yang kuperintahkan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu perhatikanlah. Nah saudara, perintah untuk memperhatikan sini saudara, tujuannya agar itu membentuk mereka para orang tua dan harus diajarkan kepada anak-anak mereka. Bagaimana mereka bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan cara apa saudara diajarkan? Yang pertama saudara, dengan cara kita dulu saudara memperhatikan, memberikan teladan kepada anak-anak kita. Dimulai dengan kita mencontohkan ketaatan pada firman Tuhan. Kitalah sebagai kepala keluarga yang menginisiasi, yang memulai, mengajak anak-anak, mengajak keluarga untuk ayo kita lakukan perintah Tuhan ini, mengasihi Tuhan dengan cara apa? Beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, bersyukur kepadanya. Lalu saudara, bukan hanya itu saudara, di sana dikatakan bukan hanya perhatikan, tapi ajarkanlah kepada anak-anak dengan berulang-ulang. Nah saudara, tentu ini dua sisi saudara ya. Orang tua punya tanggung jawab mengajar itu, tapi anak-anak juga punya tanggung jawab untuk bersedia mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Lalu saudara, bukan hanya itu, di ayat 7 dikatakan di sana ya, dan membicarakannya apabila duduk, perjalanan, berdiri saudara. Firman Tuhan itu sudah, perintah Tuhan itu diperintahkan oleh Tuhan bukan hanya diperhatikan, diajarkan secara satu arah saudara, tapi juga dibicarakan, dibincangkan, di-sharingkan bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak. Bincangkan saudara bagaimana kita menggumuli firman Tuhan itu. Bagaimana firman Tuhan itu sulit dilakukan, tetapi indah ketika kita berjuang, berhasil kemudian melaksanakan firman Tuhan itu. Dan ketika ada pergumulan, di sanalah kita bisa mendoakan mereka saudara. Nah bagaimana hal ini terjadi saudara? Bisa terjadi kalau zaman dulu itu gampang. Orang tua kerja di ladang dekat rumah, sehingga punya banyak waktu untuk bisa sama anak-anak. Tapi hari ini saudara, mungkin pekerjaan menyulitkan kita. Mungkin kita punya sedikit waktu bisa kumpul dengan anak-anak. Nah caranya bagaimana saudara? Caranya adalah dengan membuat mesbah keluarga. Menentukan waktu kita bisa kumpul bersama dengan keluarga. Sehingga di sanalah kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini. Mengajarkan mereka kebenaran. Membincangkan firman Tuhan itu bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Apa yang didapat di KW, komisi wanita, apa yang didapat di Kosutri, bahkan anak-anak remaja, pemuda, apa yang didapatkan di komisi pemuda, apa yang dia dapatkan di komisi remaja, apa yang anak-anak dengar dari guru-guru sekolah minggu, itu bisa kita sharingkan, bisa kita bincangkan di dalam persekutuan keluarga. Seringkali kita dapat bagian yang baik saudara ya, tapi kita tidak bagikan kepada keluarga kita. Lalu saudara, yang kedua, bukan hanya sebagai perintah Tuhan yang harus kita lakukan mesbah keluarga ini, tetapi mengingatkan kembali apa tujuan kita sebagai umat Tuhan dan sebuah keluarga. Ayat 10 saudara mengatakan demikian. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang-barang yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Saudara, kenapa sampai ada ayat ini saudara? Saya pikir karena Tuhan tahu bahwa kita itu mudah sekali lupa kepada Tuhan. Kalau kita sudah sibuk, kita lupa dengan Tuhan. Kita lalu beralasan mungkin, aduh tidak ada waktu lagi Tuhan. Begitu banyaknya pekerjaan kita. Mungkin pemuda-pemudi berkata bahwa waktunya habis saudara untuk berelasi, entah dengan pacarnya, dengan teman-temannya. Waktunya habis mungkin untuk membuat komunitas di luar, berolahraga dan lain sebagainya. Mungkin bahkan yang
pelajar berkata waktunya habis untuk belajar. Sehingga begitu sibuk sehingga lupa kepada Tuhan. Saudara, lupakah kita kepada Tuhan? Bukankah Ia yang telah memelihara hidup kita? Bukankah kita bisa hidup hari ini, bisa menikmati pekerjaan kita, olahraga kita, bisa menikmati pembelajaran kita? Bukankah itu semua adalah karena anugerah dari Tuhan? Kalau Tuhan tidak kasih papa kita kesehatan, bagaimana papa bisa kerja? Kalau Tuhan tidak kasih mama kita itu kekuatan kesehatan, bagaimana bisa mama melakukan pekerjaan mengurusi diri kita? Kalau Tuhan tidak buka jalan bagi usahamu, bagaimana kita bisa berusaha dengan baik? Saudara, seringkali kita sibuk dengan apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan percayakan, sehingga kita melupakan Tuhan. Nah, bangsa Israel diingatkan, saudara. Tuhan tahu ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, rumah mereka mulai terisi, hidup mereka mulai baik, hidup mereka mulai stabil. Mereka dikatakan mereka bisa lupa kepada Tuhan. Dikatakan hati-hatilah engkau supaya jangan melupakan Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan dan haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Saudara, Tuhan tidak minta aneh-aneh bagi kita, saudara. Hanya yang Ia inginkan, ingatlah kepadanya Sang Pemberi segala-galanya. Ia yang memberi kesehatan, Ia yang memberi berkat, Ia yang memberi kekuatan, Ia yang memberi pertolongan. Yang Tuhan minta adalah jangan lupakan Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Ayat 13 katakan, haruslah engkau takut akan Tuhan. Artinya taatilah perintah Tuhan dan beribadahlah kepadanya demi namanya. Saudara, hanya ini, saudara, yang Tuhan minta dari segala pemeliharaan dan berkatnya. Nah, disinilah, saudara, tujuan Mesbah Keluarga itu membuat kita mengajarkan kepada anak-anak kita, membuat kita untuk tidak lupa Tuhan dan perintahnya serta beribadah kepadanya. Saudara, apa sih mesbah keluarga itu? Tidak usah rumit-rumit, saudara ya. Mesbah keluarga itu adalah cukup semua anggota keluarga di waktu yang sama kumpul, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, sharing, saling mendengarkan apa yang terjadi dengan dirimu hari ini, apa pergumulanmu, doakan, dengarkan atau baca firman Tuhan. Kalau tidak bisa berkhotbah mungkin ya, waduh gimana khotbahnya? Tidak usah khotbah, saudara. Bacalah ayat-ayat firman Tuhan, lalu sharingkan apa yang didapat dari ayat itu. Selesai, saudara. Pujian, doa, firman. Di sanalah, saudara, kita mengingat tujuan kita sebagai umat manusia, yaitu adalah untuk memuliakan Tuhan, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Yang ketiga, saudara, kita membutuhkan kekuatan rohani untuk menghadapi peperangan rohani. Saudara, mesbah keluarga bukan hanya untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan, tapi juga kita membutuhkannya sebagai kekuatan rohani dalam menghadapi peperangan rohani. Ayat 14-16 katakan, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Saudara, bangsa Israel diingatkan, saudara, bahwa peperangan mereka itu sesungguhnya bukan hanya bicara peperangan fisik, tapi bicara peperangan rohani. Di sana bangsa Israel akan menghadapi godaan. Di sana bangsa Israel akan menghadapi godaan untuk menyembah Allah lain. Nah, saudara, peperangan yang sesungguhnya kita hadapi sebagai manusia bukan hanya bicara peperangan fisik, saudara, tapi peperangan rohani. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, di sana ada satu gambaran, saudara. Paulus katakan, perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu Paulus katakan, saudara, saya ringkaskan ayat ini, dia berkata, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Saudara, di balik perjuangan kita dalam dunia ini, baik itu Anda sebagai orang tua yang bekerja,
Di balik perjuangan kita memeras fisik dan otak kita untuk mencukupi ekonomi keluarga, untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, di baliknya saudara ada peperangan rohani melawan tipu muslihat iblis yang berusaha menjatuhkan kita, menggoda kita untuk berdosa, menggoda kita untuk tidak taat firman, menggoda suami untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, menggoda istri saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Peperangan yang sesungguhnya saudara itu adalah peperangan rohani. Di balik perjuangan kita sebagai misalnya kalian anak-anak yang sekolah, bukan hanya bicara perjuangan belajar, memeras otak, belajar dengan sungguh. Namun saudara, di baliknya ada peperangan rohani, para anak-anak semua. Bahkan kadang peperangan rohani ini tidak terlihat, yang menggoda untuk misalnya menyontek, untuk misalnya melakukan dengan cara-cara yang tidak benar, tidak jujur, bahkan menggoda kita yang sedang bekerja, tergoda untuk pornografi, hati yang tergoda untuk mabuk, judi, dan lain-lain. Saudara, di balik perjuangan fisik kita hari lepas hari, saudara, di baliknya ada peperangan rohani yang tidak bisa kita lawan dengan kekuatan fisik. Mau badan kita fisiknya berotot, saudara ya. Kalau rohani kita, mental kita atau rohani kita itu lemah, saudara, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Tapi kita harus lawan peperangan rohani ini dengan perlengkapan senjata Allah, dengan kekuatan roh kita. Nah saudara, bagaimana kita melawannya? Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Di sanalah saudara peran mesbah keluarga. Di sanalah saudara kita bisa mendoakan orang tua kita. Anak-anak mendoakan papa mamanya, "Pap, saya tahu papa dalam pekerjaan sulit gitu ya, berusaha bekerja. Tapi saya tahu lebih dari itu, papa juga penuh dengan godaan setiap hari untuk melakukan apa yang bertentangan dengan firman." Kita doakan mama kita mungkin setiap hari penuh dengan kelelahan mengurus keluarga. Tapi di balik itu juga banyak godaan-godaan untuk melanggar firman Tuhan. Bahkan anak-anak, saudara, mereka pun juga penuh dengan godaan, penuh dengan tipu muslihat iblis yang berusaha menarik mereka, menghancurkan kerohanian mereka. Nah disinilah saudara mesbah keluarga diperlukan untuk memperkuat kerohanian kita, sehingga kita mampu menghadapi berbagai peperangan rohani di dalam dunia ini. Saudara, bagaimana caranya saudara? Bagaimana kita bisa mengadakan mesbah keluarga? Banyak yang bilang, contoh saya sudah coba, tapi gagal. Saya mau, istri gak bisa. Saya mau, anak gak bisa. Anaknya mau, orang tuanya gak bisa. Saudara, saya berikan langkah praktis sebagai penutup hari ini. 3P saudara. P yang pertama adalah pray, doakan. Saudara, untuk hal yang rohani saudara, kita harus sungguh-sungguh mendoakan. Seringkali kita hanya berpikir ya bagaimana caranya, tapi kita tidak mendoakan. Kita kadang hanya mau, niat saja saudara, tapi kita tidak pernah mendoakan. Percayalah saudara, iblis juga berjuang sekuat tenaga supaya kita itu tidak ada mesbah keluarga. Supaya kita rohaninya itu selalu lemah dan mudah dijatuhkan. Tapi saudara, Tuhan memberikan kita doa. Doakan saudara. Kalau saudara memang sungguh-sungguh mau mulai mesbah keluarga, doakan. Tuhan, saya mau mulai, Tuhan beri saya kekuatan. Doakan suami, doakan istri, doakan anak-anak. Mulailah itu dengan doa. P yang kedua adalah planning. Rencanakan. Seringkali banyak orang gagal karena tidak merencanakannya atau tidak mengaturnya. Seringkali saudara, mereka pikir tunggu ada mood gitu ya. Wah, belum ada niat nih mulai persekutuan keluarga atau mesbah keluarga. Gak akan mulai-mulai saudara. Atau tunggu waktu yang tepat. Tidak ada waktu yang tepat saudara. Tunggu waktunya ada. Tidak akan pernah saudara ada waktu. Namun saudara, kita bisa membuat waktu itu dengan merencanakannya. Saudara, satu buku yang baik saudara ya, Pemuritan Keluarga, mungkin ada di perpustakaan, saudara bisa cari ya. Di sana menarik bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin memulai pemuritan dalam keluarga, dimulai dengan mesbah keluarga ini saudara. Dia coba buat ya, daftar
atau rencana 1 bulan. Misalnya dia buat hari Minggu pertama, saya mau beribadah bersama dengan keluarga. Misalnya istri, anak-anak, sudah ditulis di situ. Saudara. Karena dia katakan, saudara, kalau tidak ditulis, maka seringkali bisa lupa gitu ya, bahwa mereka harus bersama-sama di hari itu. Dicatat ya, minggu pertama. Minggu kedua beribadah. Lalu kemudian hari lainnya Senin sampai Sabtu. Apa yang mau dilakukan untuk meningkatkan kerohanian? Ditulislah gitu ya. Senin, Selasa, Rabu saya akan baca Alkitab di malam hari. Kamis, Jumat, Sabtu agak sibuk, mungkin saya baca Alkitab di pagi hari. Dia tulis saudara di jadwalnya. Lalu kapan dia mau baca buku yang bisa membentuk kerohaniannya? Dia tulis, Kamis saya mau baca buku gitu. Kapan saya mau mendoakan? Dia tulis saudara. Memplanningkan, saudara, merencanakan. Bukan berarti bahwa wah itu harus digerakkan Roh Kudus, enggak boleh dijadwal-jadwal gitu ya. Saudara, kalau kita berpikir seperti itu saudara, maka sebenarnya kemungkinan gagal kita besar. Lalu yang kedua saudara, Tuhan itu sebenarnya juga Tuhan yang planning saudara, Tuhan yang berencana. Saudara perhatikan, kalau Tuhan kita itu saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa saudara, kita sudah melihat gambaran rencana Tuhan. Tuhan tidak terburu-buru Yesus itu datang saudara. Tapi Tuhan datang pada waktu yang sudah direncanakan. Kalau saudara baca kisah Yesus, dia bilang ketika waktunya sudah tiba. Ini berarti saudara ada satu rencana, ada satu planning dari Tuhan untuk melakukan berbagai hal. Nah kita sebagai orang Kristen atau orang percaya yang meneladani Kristus juga harus punya rencana saudara dalam kehidupan ini. Kita merencanakan bagaimana kita membentuk kerohanian kita. Rencanakan saudara. Nah tugas kita 1 bulan saudara, coba saya mengajak saudara dalam 1 bulan ini coba rencanakan perjalanan kerohanian saudara dan keluarga 1 bulan ini. Ambil kalender saudara, tandain kapan saya mau adakan mesbah keluarga, buletin gitu ya. Semua keluarga sepakat jam segini hari ini. Kalau saudara tidak planning gitu saudara ya, maka nunggu-nunggu mereka, wah nggak sempat saudara, nggak akan ada waktu. Rencanakan. Saudara yang mampu setiap hari, puji Tuhan setiap hari. Yang mampu seminggu 1 kali, seminggu 2 kali, mulailah dulu seberapapun saudara ya, sesedikit apapun. Lalu yang ketiga, P yang ketiga saudara, bukan hanya merencanakan, tapi persist. Persist itu saudara bahasa Inggris yang artinya ulet, gigih, tekun saudara. Jangan takut gagal saudara, jangan keburu menyerah, pantang menyerah. Persis lakukan saudara, gigih, tekun, mulai dari kita. Ada satu kisah saudara ya, satu keluarga mau adakan mesbah keluarga itu tidak ada waktu terus. Pagi selalu anaknya pergi lebih dulu, ini sebelum pandemi ya ceritanya. Siang papanya nggak ada di rumah, malam kadang-kadang sudah capek gitu ya. Nah gimana caranya? Nggak bisa gitu ya. Akhirnya dia punya satu cara gini saudara. Dia ambil jam makan malam. Makan malam biasa jam 7 ya. Nah mereka sepakat kalau makan malam jam 7 itu harus bareng. Lalu mereka akan mulai dari jam 6. Nah jam 6 semua sudah terhidang di meja makan. Tapi tidak ada yang boleh makan dulu. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka sharing. Apa yang terjadi hari ini? Apa pergumulanmu hari ini? Apa yang mau didoakan? Lalu kepala keluarga akan membacakan satu ayat firman Tuhan. Dan mereka bernyanyi memuji Tuhan. Saudara, mereka lakukan ini tiap hari saudara, dan luar biasa. Mereka bukan hanya relasi mereka di antara keluarga semakin baik, tapi relasi mereka dengan Tuhan semakin baik. Saudara, carilah cara bagaimana kita bisa memupuk kerohanian kita. Saudara, bahkan ada satu keluarga juga saudara yang katakan mereka hanya bisa kumpul bersama itu adalah kalau mau berangkat kerja. Satu yang lain mau ke sekolah, yang lain mau kerja. Nah mereka sepakat kalau berangkat 7:30 maka jam 7 mereka harus kumpul di ruang tengah. Nah ini bagi keluarga yang suka mepet gitu ya, ini nggak bisa itu ya. Mungkin yang makan malam tadi. Mereka kumpul di ruang tengah untuk apa saudara? Menyanyi satu lagu pendek,
baca ayat firman Tuhan, lalu mendoakan, mengutus. Yang sekolah diutus gitu ya, yang bekerja diutus, yang di rumah diutus untuk melakukan perintah Tuhan sepanjang hari ini. Saudara, persis saudara, lakukan itu saudara dengan berbagai cara saudara. Kalau kita ingin menjadi kerohanian kita itu terbentuk kuat, maka kita harus ada perjuangan saudara. Kita ingat tadi di awal saudara, untuk seorang Ronaldo saudara menjadi pemain terbaik, dia itu butuh latihan perjuangan yang tidak mudah. Nah demikian juga apalagi kita saudara ya, untuk hal yang rohani, hal yang sebenarnya kekal saudara. Kita harus berjuang, memperjuangkan ini, sehingga keluarga kita bisa memiliki satu mesbah keluarga. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita, mendorong kita. Mari kita bentuk kerohanian kita dan keluarga kita. Kalau hari ini mungkin ada yang belum bisa gitu ya. Kenapa? Oh papanya belum mau. Enggak apa-apa, istri sama anak. Kalau misalnya istrinya yang sulit, enggak apa-apa papa sama anak. Mulailah saudara dari mereka yang bisa. Dan pelan-pelan kita tarik mereka. Kalau kedua orang tuanya nggak bisa, enggak apa-apa, anak-anaknya saja. Dalam persekutuan itu doakan orang tua kalian. Kalau misalnya anak-anaknya enggak bisa, mulailah orang tuanya saja dulu. Doakan anak-anak. Saudara, mulailah dari kita. Dan tekunlah, doakan, rencanakan. Dan dengan gigih kita mengerjakan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini bersama-sama keluarga kami mendengarkan firman Tuhan bahwa sesungguhnya mesbah keluarga adalah hal yang begitu penting bagi kami orang percaya untuk membentuk kerohanian kami. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan bahwa mesbah keluarga itu adalah perintah Tuhan, sehingga kami sebagai orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak kebenaran. Dan kami sebagai anak-anak bisa diajarkan kebenaran. Kami menyadari bahwa peperangan kami yang sesungguhnya bukan hanya bicara peperangan fisik, pekerjaan, studi dan lain-lain. Tapi di baliknya ada peperangan rohani di mana kami membutuhkan kekuatan rohani yang menopang kami. Ya Tuhan, kami membutuhkan persekutuan dengan Tuhan bersama dengan keluarga. Saling mendoakan, saling menolong. Kami tahu tidak mudah. Tapi biarlah kiranya pesan firman Tuhan hari ini kami boleh lakukan, kami doakan dulu. Kami mau mulai, kami rencanakan. Dan kami mau dengan gigih memperjuangkannya. Sampai kami memiliki satu mesbah keluarga bersama dengan semua anggota keluarga kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya percaya semua kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah berbicara bagi kita masing-masing. Biarlah setiap keluarga kita bertumbuh dalam iman yang kuat di dalam Tuhan kita. Dan saat ini juga kita mau menyatakan iman percaya kita bersama dengan semua jemaat Tuhan. Karena itu mari saya mengundang semua Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdiri. Kita akan mengaku iman dalam pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali bagi semua Bapak Ibu. Ya, saya ingin memastikan, Lose ingin pastikan semua anak sekolah minggu masih duduk tenang, masih beribadah bersama papa mamanya. Lose mau panggil dulu, Semaika masih ada ya? Oh pasti.
Kalau begitu, kalau saya Maika duduk manis, dengerin Lose Wahyudi tadi sampaikan firman Tuhan, bagaimana dengan Joy? Viko masih ada enggak? Masih Lose, masih duduk manis, baiklah. Bagaimana dengan Evan? Evan juga. Nata, oke Lose masih di sini. Loh, Lose yang jawab. Sky, duduk yang manis ya. Arin, halo. Yoel, siap Lose. Bagaimana dengan Manda? Manda juga dong pastinya. Kenapa ya Lose Debbie panggil-panggil kita semua? Absen ya? Iya juga sih, tapi sebenarnya ada yang lebih penting yang ingin Lose ajak sama-sama dengan semua anak sekolah minggu, papa mama, kita mau sekali lagi menyaksikan satu persembahan pujian. Oh ya, siapa yang akan bawakan? Ada orang tua, ada anak-anaknya juga. Dan masih dari pengurus komisi suami istri. Papa dan mamanya. Yuk anak-anak sekolah minggu, papa mama semua, kita sama-sama menyaksikan gerak dan lagu dari teman-teman kita. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Wow, keren sekali. Ya, tepuk tangan dong semuanya yang ada di dalam ruangan gereja. Yang di rumah tepuk tangan semuanya. Yang teman-teman yang di Jakarta tepuk tangan juga dong. Wah, hebat. Anak-anak yang luar biasa melayani Tuhan sejak kecil. Pasti sampai besar nanti ya harus tetap setia melayani Tuhan. Ya, semuanya kita bersuka cita pada saat ini. Bergembira sekali Lose lihat
Anak-anak yang semangat, orang tuanya juga semangat, terus semangat. Bagi yang belum, mari berdoa supaya keluarga kita juga melayani Tuhan bersama-sama. Ya, tadi sudah persembahan pujian, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Semua kita tentunya sudah siapkan persembahan ya. Bagi adik-adik sekolah minggu, nanti bisa minta bantuan papa mamanya untuk transfer. Saat ini kita akan memberikan 2 persembahan. Ada persembahan syukur dan juga masih satu kali lagi bantuan untuk Kutai Barat dalam gerakan cegah tangkal COVID-19. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk persembahannya ditransfer melalui rekening BCA atau Danamon, atau dapat juga memindai kode QR dengan aplikasi online yang Bapak Ibu miliki. Dan jangan lupa untuk mencantumkan kode angka 7 di belakang nominal yang akan Bapak Ibu persembahkan khusus untuk bantuan yang ke Kubar. Satu firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita memberikan persembahan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Karena pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari memberi dengan penuh sukacita untuk papa mama, untuk opa oma, dan juga semua adik-adik sekolah minggu. Kita memberi persembahan untuk Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa, menyerahkan persembahan dan juga berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mengingat kembali berkat Tuhan, kami mengingat kembali pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang sudah Tuhan kerjakan, baik keselamatan jiwa kami maupun pemeliharaan Tuhan di dalam hidup yang kami jalani. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari tanpa pertolongan Tuhan bahwa kami tidak mampu untuk mengerjakan semua itu. Dan hari ini kami mau bersyukur atasnya. Kami mempersembahkan waktu kami, mempersembahkan hidup kami, dan juga sebagian dari uang yang kami miliki, yang kami tahu itu juga dari Tuhan. Berkati ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pengurus yang mengelola, dan berkati juga pekerjaan usaha jemaat Tuhan, di mana kami tahu di masa pandemi ini banyak yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha. Tuhan berikan hikmat, berikan juga kegigihan di dalam hati setiap umat Tuhan, pengharapan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya dan akan membuka jalan sehingga kami boleh tetap bisa memuliakan nama Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan, kami juga mau berdoa syafaat bagi keluarga-keluarga. Biarlah kiranya keluarga-keluarga boleh membangun mesbah keluarga bagi Tuhan di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan justru di masa-masa sulit semakin kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami agar tidak tertipu oleh tipu daya iblis yang mengatakan bahwa kami tidak punya waktu. Waktu kami begitu berharga, kami mau menggunakan untuk hal-hal lain. Tapi ya Tuhan, kami sadar firman Tuhan ingatkan, kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan relasi dengan Tuhan,
Kami juga perlu berelasi dengan anggota keluarga kami. Oleh karena itu, berikan setiap keluarga komitmen untuk boleh membangun mesbah keluarga, untuk memulainya dan mengerjakannya dengan konsisten. Keluarga mulai mendoakan, keluarga mulai merencanakan, bahkan keluarga dengan gigih untuk memperjuangkan itu boleh ada di tengah-tengah keluarga mereka. Kami tahu tidak mudah, kami tahu iblis selalu menggoda, bahkan untuk mendorong kami untuk tidak melakukannya. Tapi biarlah kiranya firman Tuhan selalu mengingatkan kami dan menolong kami bersama-sama seluruh anggota keluarga. Kami mau Tuhan membentuk kerohanian kami bersama melalui mesbah keluarga. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh. Biarlah kiranya kami juga bisa bersama-sama keluarga mendoakan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang memberi pemulihan, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, pengharapan. Kami mengingat Muselo yang sedang dalam masa pemulihan. Kami ingin mengingat saudara-saudara kami juga yang lain. Kami juga mendoakan bagi kota Banjarmasin, bangsa Indonesia dan dunia yang hari ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong pemerintah supaya bisa juga mengatasi dengan kekuatan, dengan hikmat Tuhan, dan masyarakat juga boleh mendukung dengan mentaati setiap protokol kesehatan yang ada. Terima kasih, ini doa kami. Dan kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk diutus ke tengah-tengah dunia, pekerjaan, tempat studi kita. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, jemaat Tuhan, kita sudah menikmati ibadah yang indah bersama dengan keluarga kita. Kita telah diperlengkapi dengan firman Tuhan, sehingga kita siap untuk diutus di tengah dunia. Bukan sendirian, tapi bersama dengan keluarga kita. Biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan di dalam keluarga kita, melalui kehidupan kita bersama keluarga kita. Karena memang sesungguhnya hanya miliknya lah segala hormat, kemuliaan, keagungan, sekarang dan sampai selamanya. Tuhan Allah, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah keluarga kita telah selesai. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu semuanya untuk mengambil waktu bersaat teduh. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan warta lisan yang akan disampaikan oleh Contoh Wahyudi. Terima kasih, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir tepat waktu ya, baik mengikuti ibadah kita dengan online. Nah, kiranya kita semua juga bisa terus mendisiplin waktu kita meskipun itu online ya. Tidak ada yang tahu atau lihat, tapi dari diri kita sendiri kita memberi teladan juga kepada anggota keluarga untuk tepat waktu mengikuti ibadah kita meskipun itu secara online. Yang pertama, terima kasih kepada Komisi Suami Istri Agape yang telah melayani dalam ibadah keluarga minggu ini. Tuhan kiranya memberkati pelayan, penata layan dari Komisi Suami Istri. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam persekutuan Komisi Suami Istri, jika Bapak Ibu sudah menikah, ya tidak harus nunggu dua-duanya ikut ya, suami atau istri. Yang penting saudara sudah berkeluarga menikah, saudara bisa bergabung bersama-sama dalam persekutuan Kosutri yang diadakan setiap hari Jumat di minggu ketiga sebulan sekali. Nah, kiranya ini bisa memperlengkapi pasangan suami istri ya, baik suami istri memperlengkapi bagaimana mendidik anak, bagaimana berelasi dengan suami istri, itu bisa menolong kita ya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara yang sudah berjemaat mau bergabung, jangan lupa Jumat minggu ketiga. Lalu sehubungan dengan diperpanjangnya PPKM level 4 di wilayah Banjarmasin sampai tanggal 6 September, maka ibadah raya belum kita buka secara onsite ya, mengikuti PPKM level 4. Mari tetap doakan agar pemerintah bersama dengan seluruh jajarannya boleh mengendalikan ya, penularan COVID ini sehingga dapat diredam, dan kita semua mari dukung ya, dengan menjalankan prokes ketat. Saya perhatikan mungkin orang jenuh atau bosan gitu ya, sudah mulai banyak yang tidak pakai masker dan tidak ada lagi protokol kesehatan. Nah, saudara, kita sebagai umat percaya, kita jangan memberi contoh yang buruk gitu ya, tapi justru kita menjadi terang, kita menjadi contoh yang baik, kita tetap protokol kesehatan sehingga kita bisa menolong juga pemerintah untuk menurunkan angka penularan COVID. Nah, bagi saudara yang sakit, jangan sungkan ya untuk hubungi bidang diakonia. Gereja membuka ruang konsultasi ya via WA dengan Dr. Shelly. Bagi yang terpapar COVID atau sakit lainnya juga saudara ya, jangan sungkan hubungin, tanya-tanya atau minta resep ya, atau butuh suplai makanan bagi yang isolasi mandiri. Jangan sungkan menghubungi bidang diakonia atau hamba Tuhan. Kami adalah keluarga dari Bapak Ibu Saudara. Lalu yang berikutnya, hari ini adalah kesempatan terakhir atau minggu terakhir yang mau memberi bantuan dana bagi kebutuhan obat dan vitamin bagi 40 gereja yang jemaatnya kurang lebih 4.000-an ya. Jadi GKKA itu punya cabang dan pos PI cukup banyak ya di Kutai Barat, dan juga mungkin ada gereja-gereja lainnya saudara ya. Nah, kita akan mempersembahkan obat dan vitamin
dan hari ini dana itu terakhir dikumpulkan nanti untuk dibelikan obat dan vitamin tersebut. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah ambil bagian untuk program sinode ini. Lalu pada hari Selasa nanti tanggal 31 Agustus minggu kelima, sebagai biasanya PDP ya, tapi biasa minggu kelima kita ambil waktu itu untuk bergabung bersama. Jadi bukan diliburkan saudara PDP-nya, tetapi PDP-nya itu dilebur menjadi persekutuan doa malam bersama. Nah, jadi jangan bilang, wah nggak ada PDP libur, enggak saudara, tapi saudara diajak untuk ikut doa malam bersama Selasa jam 19.30. Nah, kesempatan juga ini melatih mesbah keluarga. Jangan hanya kita, ajak anak-anak juga berdoa, ajak anggota keluarga kita semua berdoa. Bagi bangsa, negara, bagi kesehatan, bagi orang lain, kita juga mau berdoa. Biarlah kiranya kita bisa bertumbuh. Dan terkait dengan tema khotbah hari ini, kalau saudara berkomitmen mau memulai mesbah keluarga, butuh bantuan, jangan sungkan hubungi hamba Tuhan. Kalau butuh lagu-lagu gereja misalnya mau dipakai ya, nanti bisa minta gitu ya, nanti dikirimkan PDF-nya sehingga saudara bisa pakai itu untuk nyanyi di rumah. Kalau membutuhkan misalnya bahan-bahan saat teduh atau bahan-bahan renungan atau bahan bacaan, itu Gema sebenarnya sudah ada, tetapi kami tetap bisa bantu saudara. Mulai dulu saudara, sehingga kita bisa memperkuat kerohanian kita dan keluarga di rumah. Terima kasih, itu saja dari saya. Selamat hari Minggu, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Warta Digital.